Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Siti Darmia. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang perhitungan mawaris. Sebelumnya itu jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, and comment. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengerjakan soal tentang perhitungan dari mawaris itu, terlebih dahulu teman-teman harus menghafal perolehan harta yang diperoleh dari masing-masing ahli waris. Nah, di sini saya sudah menampilkan tabel tentang pembagian dari setiap ahli waris itu. Yang pertama, disebabkan karena perkawinan yang masih terikat status. Ahli waris yang memperoleh yang pertama yaitu istri. Bila tidak ada anak atau cucu akan memperoleh 1/4. Jika dia memiliki anak atau cucu maka hanya memperoleh 1/8. Selanjutnya suami. Suami bila tidak ada anak atau cucu akan memperoleh 1/2. Tapi jika ada anak atau cucu memperoleh 1/4. Selanjutnya disebabkan karena hubungan nasab atau hubungan darah. Anak perempuan jika hanya sendirian atau tidak ada anak laki-laki maupun cucu yang lainnya maka akan memperoleh 1/2 dari harta warisan. Tapi jika dia berjumlah 2 ataupun lebih dan tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka dia memperoleh 2/3. Yang selanjutnya yaitu anak laki-laki. Jika sendirian atau bersama anak cucu laki-laki ataupun perempuan, maka dia itu disebut asobah. Artinya dia menerima sisa harta yang telah dibagi kepada pembagi yang lainnya dengan ketentuan pembagian antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Selanjutnya adalah ayah kandung. Bila tidak ada anak atau cucu memperoleh 1/3 bagian. Akan tetapi jika ada anak atau cucu hanya memperoleh 1/6 bagian. Terus ibu kandung. Bila ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara ataupun lebih bersama dengan ayah kandung, maka ibu memperoleh 1/3. Akan tetapi jika ada anak atau cucu maka hanya memperoleh 1/6 bagian. Terus yang selanjutnya saudara laki-laki ataupun perempuan seibu. Jika sendirian, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah kandung, maka memperoleh 1/6. Jika berjumlah 2 orang ataupun lebih dan tidak ada cucu dan tidak ada ayah kandung, memperoleh 1/3 bagian. Selanjutnya yaitu saudara perempuan kandung atau seayah. Jika sendirian dan tidak ada anak ataupun cucu dan tidak ada ayah kandung, memperoleh 1/2. Apabila terdiri dari 2 orang ataupun lebih dan tidak ada anak dan cucu dan tidak ada ayah kandung, memperoleh 2/3. Selanjutnya yaitu saudara laki-laki kandung atau seayah. Jika sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak ataupun cucu dan tidak ada ayah kandung, maka akan memperoleh
asabah atau sisa seluruh harta setelah dibagi kepada pembagi yang lain, dengan ketentuan 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Terus yang terakhir yaitu cucu atau keponakan atau anak dari saudara, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris dengan syarat kedudukan ahli waris yang digantikan bagiannya yaitu sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Jadi inilah beberapa ketentuan tentang pembagian dari mewaris itu. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta. Berapa bagian masing-masing? Nah, tadi kan seorang perempuan meninggalkan suami, ibu, anak laki-laki. Bagian dari suami karena ada anak itu 1/4. Bagian ibu karena ada anak 1/6. Kan anak laki-laki itu asobah atau menerima sisa. Jadi kita harus mencari dulu KPK dari 12 ini itu bisa 12 ya. Jadi asal masalahnya itu ada 12. Sisa kita bagi 12 bagi 4 kan dapat 3. Ini terus bagi 2 berarti sisanya ini 5. Ini dikurang berarti 12 kurang 5 7. Harta tak yang tinggalkan 150 juta ya, dibagi dengan 12 sama dengan berapa ya teman-teman? Kita coba di sini 150 juta dibagi dengan 12 yaitu 1, 12, 30, 2, 24, 6. 60 berarti 5. 60 berarti 12.500.000. Iya banyak 12.500.000. Kita kali berarti suami dapat 3 kali 12.500.000 sama dengan 37.500 ya. Ibu tadi ini dapat 2 ya. 2 dikali 12.500.000 dengan 25 juta. Sedangkan anak itu memperoleh 7 bagian. 7 dikali 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Ini ya teman-teman, gampang kan cara ngitungnya. Nomor 2. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 48 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Mari kita mengerjakan. Kan seorang suami meninggalkan istri, anak perempuan ya, ibu, dan paman. Jadi istri akan memperoleh 1/8 karena ada anak. Anak perempuan karena seorang diri itu memperoleh
1/2 ya, 1/2 karena tidak ada anak laki-laki dan hanya seorang diri. Terus ibu memperoleh 1/6 karena ada anak, sedangkan paman itu memperoleh asobah atau dia itu memperoleh sisa harta. Nah, harta yang ditinggalkan kan tadi 48 juta. Kita cari dulu ini akar masalahnya ini berapa ya KPK 24. Jadi bisa dibagi 24 ke semuanya. Ini kalau saya 24 ya teman-teman. Jadi ini kita bagi dulu dengan 24 sama dengan 48 bagi 24. Jadi 1 juta berapa? Oh salah, 2 juta ya, 2 juta. Jadi 28 bagi 8 itu adalah 3 ya. Jadi istri mendapatkan 3 bagian dikali dengan 2 juta sama dengan 6 juta. 6 juta. Anak perempuan memperoleh 1/2 bagian, 24 bagi 12 ya, 12 bagian dikali 2 juta sama dengan 2 kali 2 24 juta ya teman-teman. Sedangkan ibu memperoleh 1/6 bagian di 24 bagi 6 itu 4 ya, 4 kali 2 juta sama dengan 4 kali 2 8 juta. Paman itu mendapatkan sisa, jadi berapa sisanya ini? 12 tambah 3 15, 15 tambah 4 19 ya. Jadi tadi itu totalnya di atas ada 19. Terus di sini berarti 24 dikurang 19 sama dengan berapa ya teman-teman? 5 ya? Ya, 5 ya. 5 kali 2 juta sama dengan 10 juta. Jadi ini ya teman-teman, gampang kan cara ngitungnya. Nah, ini nomor selanjutnya saya jadikan PR kalian. Silahkan dikerjakan dan ditulis di kolom komentar jawaban yang kalian dapatkan. Insya Allah nanti saya respon di sana. Soalnya yaitu seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang bapak, ibu, dan seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Nominal harta yang ditinggalkan adalah 30 juta. Nah, kira-kira berapa bagian masing-masing dari ahli waris itu? Silahkan kalian tulis di komen ya teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton video-video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa ya di subscribe. Assalamualaikum.